In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Nico Williams sebenarnya bisa bergabung dengan Barcelona pada 2 bursa transfer terakhir, namun ia memilih tetap di Athletic Club. Keputusannya itu juga berarti ia menolak kesempatan bermain bareng sahabat dekatnya, Lamine Yamal, di level klub seperti halnya di timnas. Dalam wawancara dengan GQ Hype, Nico bercanda soal hubungannya dengan Yamal yang 5 tahun lebih muda, mengatakan bahwa Yamal tahu kalau aku adalah ayahnya sebagai bentuk kedekatan mereka. Keduanya kini fokus membawa Spanyol meraih Piala Dunia kedua pada turnamen musim panas nanti di AS, Meksiko, dan Kanada. Nico menedaskan bahwa skuad percaya pada kerja kolektif dan arahan pelatih. Ia menyambut baik jika Spanyol disebut sebagai favorit, tetapi mengingatkan bahwa polling tidak memenangkan trofi, semuanya harus dibuktikan di lapangan. Nico juga menjelaskan alasan memperpanjang kontrak dengan Athletic dan menolak Barcelona. Baginya, Athletic dan kota Bilbao punya makna besar. Di sana, ia tumbuh sebagai pemain dan pribadi, belajar tentang kerja keras, kerendahan hati, dan pentingnya keluarga. Ia selalu mengikuti kata hatinya dan berdiskusi dengan keluarga sebelum mengambil keputusan. Bisa bermain di Liga Champions bersama sang kakak adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Marcus Rashford tampil impresif selama masa peminjamannya di Barcelona, mencatat 6 gol dan 9 assist dari 17 laga. Barca punya opsi menebusnya sekitar 30 juta pound musim panas nanti, dan performanya membuat langkah itu terlihat logis. Namun, analis La Liga Terry Gibson menilai ada masalah. Kondisi finansial Barcelona bisa menghambat transfer permanen tersebut. Gibson menjelaskan bahwa Rashford banyak mendapat menit bermain karena para winger Barca, Rafinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, serta Lewandowski sempat cedera. Situasi itu membuat Rashford bisa beradaptasi, mendapatkan ritme, dan tampil seperti pemain Barca sejati. Meski 3 starter utama diprediksi tetap Lewandowski, Yamal, dan Rafinha, Gibson menilai Rashford tetap penting karena musim panjang membuat rotasi wajib. Masalah muncul di sisi keuangan. Barca kini kesulitan mengumpulkan 30 juta pound karena masih menanggung utang biaya transfer sekitar 138 juta pound dan harus menutup 121 juta sebelum akhir musim. Meski pendapatan stadion baru mulai meningkat, harga tiket yang sangat mahal memicu ketidakpuasan fans. Situasi finansial yang tidak stabil ini bisa menjadi red flag bagi Rashford, apalagi masa depannya di Manchester United tampak tertutup. Namun, ia sendiri mengaku sangat menikmati bermain di Barcelona dan merasa termotivasi dengan kualitas skuad yang ada. Barcelona pernah hampir merekrut Petr Cech pada 2003 sebelum kiper legendaris itu akhirnya pindah ke Chelsea. Mantan agen Cech, Pavel Zika, mengungkap bahwa saat itu sudah ada kesepakatan dengan kandidat presiden Barca, Luis Bassat. Mereka bahkan sedang merampungkan detail transfer. Namun, rencana berubah total ketika Joan Laporta, kandidat luar yang tertinggal di jajak pendapat, menarik perhatian publik dengan janji akan mendatangkan David Beckham. Publik memberi suara kepadanya, kesepakatan dengan Bassat pun batal. Beckham akhirnya justru bergabung dengan Real Madrid, sementara Laporta kemudian membawa Ronaldinho yang kemudian menjadi pemain terbaik dunia. Zika tidak menyimpan rasa kecewa karena keputusan itu mengubah sejarah Barca secara positif. Meski begitu, dia mengakui bahwa kegagalan membawa Cech ke Camp Nou tetap menjadi penyesalan besar. Pada Januari 2004, setengah tahun sebelum Euro, mereka akhirnya menuntaskan transfer Cech ke Chelsea. 2 dekade kemudian, Barcelona kembali memiliki kiper yang digadang-gadang jadi salah satu yang terbaik, Joan Garcia. Didatangkan dari rival sekota Espanyol dan baru pulih dari cedera, Garcia memulai karirnya di Spotify Camp Nou dengan sangat baik dan dianggap punya potensi besar mengulang kisah sukses para kiper top Barca sebelumnya.
Barcelona dan Real Madrid sama-sama butuh kemenangan di La Liga akhir pekan ini setelah hasil mengecewakan di Liga Champions. Barca akan menjamu Alaves pada Sabtu, sementara Madrid bertandang ke Girona pada Minggu, dengan keduanya mencoba menjauh dari Atletico Madrid dan Villarreal yang sedang on fire. Barca baru saja kalah telak 3-0 dari Chelsea di Stamford Bridge, membuat Hansi Flick kebingungan mencari sisi positif. Ia menegaskan kualitas latihan sudah meningkat dan para pemain yang kembali dari cedera seperti Rafinha dan segera Pedri membawa energi baru. Barca sebelumnya menang 4-0 saat kembali ke Camp Nou pekan lalu dan performa serupa melawan Alaves bisa memulihkan mental tim. Kemenangan juga berpotensi membawa Barca kembali ke puncak klasemen mengingat Madrid gagal menang dalam 2 laga liga terakhir. Madrid sendiri menang dramatis 4-3 atas Olympiakos berkat 4 gol Mbappe meski pertahanan terlihat rapuh. Kemenangan itu memutus tren tanpa kemenangan dalam 3 laga beruntun dan dianggap penting oleh pelatih Xabi Alonso untuk mengembalikan kepercayaan diri tim. Alonso membantah rumor bahwa para pemain, termasuk Vinicius Junior, tidak mendukungnya, menegaskan bahwa skuad tetap bersatu menghadapi musim yang panjang dan berat. Kekalahan 3-0 Barcelona dari Chelsea meninggalkan dampak besar, terutama bagi Kapten Ronald Araujo. Ia diusir pada menit ke-44 setelah menerima kartu kuning kedua, membuat tim bermain dengan 10 pemain dan merasa sangat bersalah atas hasil tersebut. Menurut Mundo Deportivo, ruang ganti Barcelona kini bersatu memberi dukungan penuh kepada Araujo. Setibanya di Ciutat Esportiva 2 hari setelah laga, Araujo datang dengan kesadaran penuh atas kesalahannya. Namun, rekan-rekan setim tidak membiarkannya menghadapi situasi itu sendirian. Dukungan sudah diberikan sejak di terowongan Stamford Bridge dan berlanjut saat sesi latihan. Para pemain tahu betapa pentingnya Araujo, baik sebagai kapten maupun sebagai sosok yang selalu ada untuk mereka di masa sulit. Araujo dikenal sebagai pemain yang dekat dengan pemain muda, sering mengatur acara kebersamaan dan cepat memberi bantuan saat ada yang membutuhkan. Kali ini justru ia yang butuh dukungan, dan tim langsung menegaskan bahwa kesalahan adalah hal biasa dalam sepak bola. Flick bahkan menyambutnya dengan hangat saat ia menuju ruang ganti. Staf pelatih tetap membenarkan keputusan menurunkannya karena dianggap cocok secara fisik dan taktik untuk laga tersebut. Meski terpukul, Araujo menegaskan dirinya tetap kuat dan siap membantu tim. Di dalam klub, tidak ada keraguan bahwa sang kapten akan bangkit kembali dengan cepat.